kita. Yang pertama, tulah yang ketiga ini tidak ada peringatan. Ini berbeda sama sekali dengan tulah yang kedua dan tulah yang pertama. Yang pertama Tuhan kasih ingat, yang kedua Tuhan kasih ingat. Tetapi tulah yang ketiga tak ada peringatan. Langsung diberikan oleh Tuhan. Tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Tuhan langsung memberikan tulah ini. Intensitasnya sudah makin tinggi, makin mendalam. Yang pertama, hei Firaun, ingat, kalau engkau tak lepaskan, engkau akan seperti ini. Mesir akan mendapatkan tulah ini. Tetapi tulah yang ketiga, tanpa peringatan, Tuhan langsung perintahkan Musa dan Harun, berikan tulah ini kepada Mesir. Jadi sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Saudara sudah baca tadi, tidak ada peringatan. Lalu yang kedua, berkaitan dengan bacaan kita, ternyata hal-hal yang kecil, bahkan yang sepele, yang kita anggap tidak bermasalah, bisa menjadi masalah besar. Siapa yang tahu? Siapa yang sangka? Bahwa debu-debu tanah, yang setiap hari sebenarnya itu menjadi bagian dari kehidupan orang Mesir, sekarang menjadi masalah besar menggoncang orang Mesir dan seantero Mesir. Hal kecil, tetapi kalau tidak bijaksana dengan itu, bisa mendatangkan bahaya yang besar. Dan yang kecil ini dikatakan dari debu. Tuhan mencipta nyamuk dari debu tanah. Ini ironis. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan mencipta manusia dari debu. Dari debu yang tidak ada apa, yang hina dina, yang tidak punya makna. Dicipta oleh Tuhan menjadi mahkota daripada kemuliaan Allah, daripada semua ciptaan Allah. Jadi manusia ada pada tatanan yang tertinggi daripada semua ciptaan Allah. Itu di kitab Kejadian. Sekarang setelah kitab Kejadian ada satu kitab, kitab Keluaran. Diceritakan dari ayat ini, yang sebenarnya dianggap biasa, yang tidak dianggap sebagai satu ancaman. Tuhan mendatangkan alat itu sebagai bagian dari penghukuman Allah. Perhatikan, dari debu Tuhan mencipta manusia. Tapi sekarang dari debu Tuhan menghukum manusia yang diciptanya. Bukan karena manusia ini taat kepada Tuhan, lalu Tuhan tetap menghukum. Tetapi karena manusia ini tidak mau mendengarkan isi hati Tuhan, mengeraskan hatinya kepada Allah, lalu Allah menghukum. Itu poin daripada bagian ini. Kalau kita lebih dalam lagi, sebenarnya tulah nyamuk ini juga langsung menyerang satu dewa yang namanya Dewa Get yang ada di Mesir. Ini dikenal sebagai dewa tanah, dewa bumi. Dewa ini adalah penakluk dan penguasa tanah, penguasa bumi. Berarti termasuk debu itu ada dalam genggamannya. Tapi sekarang ketika Tuhan mengubah debu menjadi nyamuk, menjadi goncangan atas Mesir. Pertanyaannya, di mana dewa yang selama ini diagung-agungkan untuk menjaga stabilitas daripada Mesir? Jadi 10 tulah yang Tuhan berikan di Mesir, itu sebenarnya juga berkaitan dengan peperangan antara para dewa yang mereka percayai dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan panjang lebar tentang ini. Setidaknya kita sama-sama memahami bahwa yang kecil bisa mendatangkan ancaman dan bahaya kalau tidak dimitigasi dengan bijaksana. Ini yang kedua kita pelajari. Lalu yang ketiga berkaitan dengan teks itu, tulah yang ketiga ini tidak dapat diikuti, ditiru oleh ahli sihir yang ada di Mesir. Berbeda dengan dua tulah sebelumnya. Waktu Tuhan mengubah air menjadi darah, mereka melakukan hal yang sama. Tuhan mengadakan kata, mereka juga melakukan yang sama. Walaupun setelah mereka melakukan dua tulah ini, mereka tidak bisa mengembalikan itu seperti semula. Air menjadi darah. Lalu setelah mereka membuat demikian, darah menjadi air tidak bisa dibuat. Tuhan mengadakan kata, mereka juga melakukan hal yang sama. Tetapi tak bisa menghilangkan kata. Sekarang lebih tinggi lagi. Tuhan membuat dari debu nyamuk yang begitu banyak. Itu satu serangga yang dicipta oleh Tuhan untuk menggigit, dan itu pasti tidak akan nyaman. Saudara mungkin di rumah kalau ada 1 ekor nyamuk, 2 ekor nyamuk, lalu lewat di telinga dia biji, wah termasuk saya tak akan nyaman. Saya akan ambil raket untuk cari di mana nyamuknya. Saudara, ini bukan 1-2 ekor, ini memenuhi seantero Mesir. Kolaps jadinya. Roda ekonomi berhenti untuk berjalan seperti adanya. Mereka begitu terganggu, begitu gelisah, dan lain sebagainya berkaitan dengan kenyamanan mereka dihantam oleh Tuhan. Mereka yang sebelumnya pikir, oh kita damai, kita semua kelimpahan, kita bahkan lebih daripada itu kalau ada istilah lain. Tapi sekarang Tuhan menghantam itu, kemudian apa yang mereka punya tidak menjadi kenyamanan lagi. Justru semua yang mereka punya tidak bisa menolong mereka untuk menikmati kehidupannya. Sekarang mereka diganggu oleh sesuatu yang sangat kecil, dan itu pasti membuat mereka, seperti saya sudah katakan, tidak mungkin mengalami kenyamanan, ketenangan, kedamaian.
Jikalau dalam ruangan ini dipenuhi dengan nyamuk, apa jadinya? Kemungkinan besar kita tidak sibuk, tidak fokus dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebaliknya kita sibuk pukul sana, tak, pukul sini, tak, dan lain sebagainya. Untung-untung kalau hanya begitu. Tapi kalau membuat heboh, lalu pada akhirnya ibadah ini akan berhenti. Kurang lebih seperti itu yang terjadi pada orang Mesir. Dan tulah ini tidak dapat dibuat, ditiru oleh mereka yang katanya pintar, yang katanya punya ilmu, punya jampi, punya sihir. Pada level yang ketiga, tulah ini mereka sudah tidak bisa. Masih ada tulah yang selanjutnya. Tapi tulah yang ketiga, mereka dipermalukan. Di manakah engkau, hai ahli sihir? Di manakah engkau, para imam yang meminta kepada dewamu untuk menolong orang Mesir? Ketika tangan Tuhan menekan dengan kuasa yang maha besar dari atas, menekan, mereka tidak bisa berbuat apa. Tapi ironinya, sekalipun demikian, Firaun tetap keraskan hati. Setelah mencoba berkali-kali daripada ahli sihir untuk membuat hal yang sama dibuat oleh Tuhan, lalu mereka tidak bisa melakukan. Mereka katakan, ini tangan Allah. Mereka katakan begitu. Ayat yang ke-19 mengatakan kepada kita, inilah tangan Allah. Tangan Allah yang menekan. Tangan Allah yang menghantam Mesir. Yang menulahi Mesir. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tangan Allah. Lebih jelasnya di dalam teks aslinya disebut sebagai jari Allah. Ini adalah jari Allah. It's the finger of the Lord. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Lalu di dalam terjemahan beberapa versi bahasa Indonesia dikatakan, inilah jari Allah. Ini mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa yang juga terjadi di bagian lain. Ketika Tuhan memberikan 10 hukum kepada umatnya, dia menulis dengan jarinya. Dikatakan begitu dalam kitab suci. Tapi jari yang dipakai di sini untuk memberikan tulah. Sedangkan yang dipakai di Gunung Sinai, jari yang sama untuk memberi firman supaya umatnya taat. Lalu di dalam konteks Artasasta, di dalam pembuangan orang Israel, juga mereka melihat jari yang ditulis, yang menulis sesuatu. Mene tekel ufarsin. Jari Allah, tapi itu jari penghukuman. Dan di dalam kitab PB, ketika Tuhan mengusir setan, juga dikatakan Kristus menggunakan jari Allah untuk mengusir setan. Jadi jari ini, yang sebenarnya itu melambangkan daripada kuasa Allah, mensiratkan dua hal. Yang pertama, penghukuman, tetapi yang kedua, kemurahan dan kebaikan Allah. Dari jari yang sama, Mesir dihukum. Dari jari yang sama, Israel diberkati. Dan dari jari yang sama, Tuhan hendak memberkati kita, orang yang taat kepada perintahnya. Saudara, orang yang pintar di Mesir, yang disebut sebagai ahli sihir, mengatakan, ini gawat, inilah jari Allah, ini tangan Allah sedang menekan kita. Pernyataan itu penting, karena pernyataan itu sekaligus menandakan mereka mengakui kuasa Allah atas Mesir. Lalu sekarang mereka menyadari bahwa yang mereka sembah, yang mereka puja, takluk di bawah jari Allah. Jari Allah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saudara perhatikan di ayat 19 yang sudah saya baca tadi. Walaupun ada pengakuan dan kesadaran itu daripada ahli-ahli di Mesir, tapi Firaun katakan dalam hatinya tidak. Itu ditulis, tetapi hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka. Firaun sudah diberikan nasihat. Bahkan peringatan, ini tak bisa main-main lagi. Ini jari Allah. Kalau kita tetap berkeras hati, Tuanku Firaun, kalau engkau tetap berkeras hati, kita akan terus ditekan oleh jari ini. Kita akan terus ditekan, ditulahi oleh kuasa Allah. Tapi begitu pun, makin ditekan, hatinya makin keras. Kalau seandainya di waktu ini dia sudah stop, maka anaknya yang sulung tidak mungkin mati. Tidak mungkin ada deretan tulah demi tulah lagi sampai tulah yang ke-10. Tetapi kekerasan hati itu membuat dia menyesal kemudian. Dia menyesal. Kita belum sampai ke sana. Mari kita coba lihat pelajaran hidup daripada ayat-ayat yang sudah saya baca. Ada 3 pelajaran hidup untuk kita sebagai aplikasi bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama, ingat, peringatan itu ada batasnya. Orang Mesir diperingatkan di tulah yang pertama sebelum Tuhan menulahi.
Tuhan memperingatkan mereka. Tapi Firaun putuskan tidak, maka ditulahi. Yang kedua, sebelum kata diberikan, diperingati. Tidak juga, kata Firaun, ditulahi. Yang ketiga, tak perlu peringatan, sak langsung hantam. Hati-hati. Ini pelajaran penting untuk kita. Peringatan daripada Tuhan ada batasnya. Ada batasnya. Kalau sudah diingatkan, bahkan sudah dihajar, tidak hiraukan. Hati-hati. Hati-hati. Itu yang penting. Peringatan ada batasnya. Dan cara Tuhan memperingatkan kita dengan banyak cara, banyak hal. Bisa dengan peristiwa hidup yang kita langsung alami. Misalkan kita disembuhkan dengan cara yang ajaib. Karena kita sakit. Oleh karena perbuatan kita, sikap gaya hidup kita yang tidak beres sebelumnya. Lalu kita jatuh sakit. Lalu sekarang Tuhan sembuhkan. Apalagi sudah ada vonis. DJ tinggal 6 bulan. Wah, otaknya bagaimana tuh pikiran kalau begitu? Tapi cara Tuhan menyembuhkan dengan ajaib. Lalu pulih sama seperti yang terjadi pada Hizkia. Lalu Tuhan berikan usia 15 tahun lagi. Diperpanjang lagi pada sudah mau mati. Dia sakit udah mau mati tapi Tuhan kasih kesempatan 15 tahun lagi ya. Tapi setelah itu hidupnya kok kadang manusia begitu. Bukan hanya Hizkia, bukan hanya Firaun. Saya sudah katakan, kadang kita menjadi Firaun masa kini bagi diri kita masing-masing. Saya tidak sedang menyindir siapapun. Ini untuk saya dan untuk kita sekalian. Dan ini memang firman Tuhan begitu adanya dan kita mendapatkan pelajaran hidup daripadanya. Ingat, peringatan ada batasnya. Dan bisa melalui peristiwa kehidupan kita. Apa yang kita alami Tuhan ingatkan kita. Ingat ya. Bisa dengan cara orang lain menasihati kita. Mengingatkan kita. Dengan banyak cara. Dan salah satu yang Tuhan bisa pakai adalah kata hati. Hati nurani dan pikiran. Ini tidak bisa dibohong. Kita melakukan sesuatu tapi hati bilang, Adi Jax, kamu tidak boleh lakukan itu. Kita berperang dalam hati. Tapi karena kedagingan kita terus melakukannya. Itu sudah peringatan daripada Tuhan. Karena Tuhan menggunakan berbagai cara. Termasuk hati nurani Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Bisa melalui orang terdekat kita. Bisa melalui komunitas kita. Bisa melalui apa saja yang Tuhan pakai untuk ingatkan kita. Tapi ingat, peringatan itu ada batasnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kemampuan manusia ada batasnya. Kalau yang pertama, peringatan daripada Tuhan ada batasnya. Sekarang kita diingatkan, kemampuan manusia ada batasnya. Contohnya, ahli sihir nggak bisa buat apa yang Tuhan buat. Itu menandakan keterbatasan daripada manusia. Dan bukan hanya ahli sihir, kita juga demikian. Cuma kalau dibandingkan, ahli sihir itu melebihi manusia yang lain. Rata-rata manusia mereka di atasnya. Tetapi dengan semua yang mereka punya, mereka pun tidak bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Ahli sihir menjadi bukti nyata bagi kita bahwa manusia tidak maha kuasa. Manusia punya batasannya. Kemarin saya nonton satu video di podcast ya, di YouTube. Podcast itu mengajarkan 4 ilmu mahal. Yang pertama dikatakan, ingat, tahu diri. Tahu siapa kita. Tahu diri itu penting. Kesadaran akan keterbatasan kita, kesadaran akan kelemahan kita, akan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita capai, kita sadar, sudah, terimalah. Tahu diri ini menyelamatkan kita banyak kali. Kalau kita tidak tahu diri, coba bayangkan. Apa yang akan terjadi pada kita? Karena ketika melihat orang lain, wah dia begitu, sukses luar biasa, saya harus bisa. Lalu kalau tidak bisa, terbawa stres, tertekan, depresi, dan lain sebagainya bisa terjadi. Karena tidak tahu diri, tidak merasa cukup apa yang Tuhan sudah berikan dan batasan yang seharusnya kita punya. Tahu diri penting. Kesadaran akan diri bahwa kita manusia. Namanya manusia ada 2 hal. Ada kelebihan yang Tuhan berikan. Kita harus pakai dengan sebaik-baiknya. Ada kelemahan yang melekat pada kita. Sadarlah bahwa kita bukan Tuhan. Bahwa kita bukan malaikat. Kita manusia. Manusia datangnya dari debu tanah. Maka menandakan kelemahan. Tahu diri itu penting. 1. Lalu yang kedua dia katakan tahu batas. Kita tahu limit kita di mana. Kalau sudah tahu begitu, sudah terimalah keadaan. Karena banyak kali antara harapan dan fakta, lalu keinginan yang besar untuk sampai pada titik harapan itu. Gap inilah yang membuat kita sering kali mengalami sakit, kepahitan, luka, kecewa, dan lain sebagainya. Harus mengerti ini. Kita harus paham ada batasan yang tidak bisa kita langkahi.
Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa memang kita manusia yang tidak mungkin sama seperti Tuhan. Dan manusia yang juga sekaligus tidak mungkin sama dengan sesama. Apalagi dengan era sosmed sekarang. Saudara, jangan percaya apa yang ada di sosmed. Melihat kehidupan orang, kok dia bahagia sekali ya. Video-videonya, foto-fotonya, waduh, dia bahagia sekali. Lalu saya menderita melihat kebahagiaannya. Itu potongan saja dari kehidupan. Dan potongan itu biasanya yang terbaik daripada seluruh kehidupannya. Sekali lagi saya ulang. Seringkali yang ditampilkan di sosmed itu adalah potongan terbaik, versi terbaik daripada kehidupan mereka. Saudara Anda tahu di balik itu mereka berdarah-darah. Tapi kita yang melihat potongan terbaik yang hanya sebagian itu, lalu merasa, oh kapan saya bisa seperti itu? Tapi sambil berbaring, sambil tidur-tiduran, pengen seperti itu, tapi tidak ada usaha. Maka mimpi di siang bolong. Yang saya ingin tekankan di bagian ini, kita harus tahu batasan kita. Batasan banyak hal, tapi salah satunya keterbatasan kita dan juga batasan-batasan yang kita tidak bisa lewati, yang juga tidak boleh kita lewati. Contoh, tahu batasan. Saya sudah menikah. Maka hidup saya dalam pernikahan, saya persembahkan untuk istri saya. Kesetiaan saya untuknya. Walaupun sebenarnya ini, karena saya mempunyai persepsi, punya pandangan, dan punya hubungan relasi dengan Tuhan. Tetapi kemudian, yang mendapatkan manfaat langsung ini adalah pasangan. Dan di dalam pernikahan Tuhan sudah katakan, ingat engkau tidak boleh selingkuh, hai Adijeks. Jagalah kesetiaanmu. Hanya maut yang pisahkan. Maka walaupun kita manusia, laki-laki, makhluk logika, kadang lihat orang perempuan yang lebih cantik daripada pasangan kita, waduh, jangan-jangan dulu kecelakaannya. Pilih si dia. Tapi ingat, itu seringkali dipakai oleh Tuhan untuk merasuki pikiran. Saya beritahu kepada saudara, kita lahir di mana? Kita tidak punya pilihan. Kita lahir di keluarga sederhana, keluarga kaya, di keluarga broken home, di keluarga yang baik-baik, di keluarga yang pencuri, di keluarga perampok, di keluarga pembunuh, di keluarga yang taat Tuhan. Siapa yang bisa menentukan? Tidak ada. Kita juga tidak bisa tentuin, saya mau saudara saya ini, jangan yang ini, kurang aja, saya tidak suka sama dia. Dia sering kali menyakiti saya. Siapa yang bisa untuk tentuin dia mau saudara dengan siapa? Secara daging, secara biologis. Tapi yang kita bisa tentukan adalah pasangan hidup. Saudara bisa tentukan. Tapi ingat, setelah tentuin, setelah Tuhan memberkati, disaksikan oleh jemaat, saudara tidak punya hak untuk meninggalkan apa yang sudah ditentukan untuk hidup selama-lamanya. Maka adik-adik yang masih bujang, ingatlah ini. Supaya nanti jangan pikir, oh saya menyesal menikah dengan dia. Kalau kita mencari kesempurnaan dalam pernikahan, tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Tapi cintailah pasangan dengan cara yang sempurna. Itu pasti ada keindahan di dalam. Sebaliknya juga demikian. Tentu kita terus belajar. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada batas yang tidak boleh kita lewati. Lalu yang ketiga dikatakan, dia tulis di situ ilmu mahal ya. Jadi saya kasih tahu ada 4 ilmu mahal ini kepada saudara. Tahu terima kasih, jangan kacang lupa kulit. Orang sudah berjasa, sudah bantu kita, kemudian kita lupa diri. Oh, siapa dia ya? Apalagi kalau sudah sukses, oh saya tidak kenal dia. Dan lain sebagainya. Tahu terima kasih itu bagian dari hidup yang wajib kita punya. Lalu yang keempat dikatakan tahu malu. Jadi semua tahu ya. Ilmu tingkat tinggi katanya. Tahu diri, tahu batas, tahu terima kasih, tahu malu. Ini berkaitan dengan martabat. Kalau bukan milik kita, bukan hak kita, ya sudah. Jangan paksa diri. Jangan. Ini berkaitan dengan bahwa kemampuan ada batasnya. Di dalamnya harus tahu diri, tahu batas, tahu terima kasih. Kalau kepada manusia kita bisa berterima kasih, apalagi kepada Tuhan. Lebih lagi harusnya. Karena Tuhan yang memberikan segalanya kepada kita. Kalau Tuhan ambil dalam sekejap, semua akan hilang. Saudara, jangan kita bangga, kita punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Terlalu kecil kalau Tuhan ambil. Kita belajar dari Firaun. Apa yang Firaun tidak punya? Tapi setelah itu, apa yang Firaun punya? Kebanggaan yang paling dibanggakan. Juga diambil Tuhan. Nah, kita belum sampai ke sana. Tapi saudara, kita belajar daripada orang ini supaya kita tidak sama sepertinya. Ingatlah, Tuhan sudah mati bagi kita. Kematiannya bukan kecelakaan. Bukan. Itu rencana ilahi untuk selamatkan saya dan saudara. Kalau tidak kita binasa. Kalau tidak kita dihukum dengan hukuman yang kekal. Kalau kita dihukum dengan hukuman yang kekal, tidak ada satu manusia pun yang bisa tahan. Tidak ada. Saudara perhatikan di kayu salib Tuhan mengatakan Eli, Eli lama sabatani.
Harusnya kita yang bilang begitu. Tapi Tuhan ambil di kayu salib. Bukankah itu sesuatu yang begitu mendalam? Rasa syukur yang begitu mendalam, Tuhan sudah berkorban untuk kita di kayu salib. Ini yang disebut sebagai substitusi. Sebagai korban pengganti. Harusnya kita yang dikorbankan atas dosa-dosa kita. Tapi Tuhan mau untuk dikorbankan untuk saya dan saudara. Lalu kalau Tuhan sudah mengorbankan dirinya, mana mungkin kita salibkan Tuhan berkali-kali di kayu salib. Surat Ibrani katakan, jangan engkau salibkan Tuhan sekali lagi di kayu salib dengan ketidaktaatanmu. Dan untuk itu, poin yang kedua, ingat, kita manusia terbatas. Bergantunglah kepada Tuhan. Karena kita tidak maha, kita terbatas. Lalu yang ketiga, kesombongan mendahului kehancuran. Ahli sihir sudah ngaku, Firaun tidak mau ngaku. Ahli sihir sudah melihat kuasa Allah, dan mereka sekarang mengaku di hadapan Firaun. Tapi dikatakan tadi, Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau dengar. Sudah diingatin, berkali-kali diingatin. Tetap saja sombong hati. Saudara, posisi seperti Firaun begitu berpotensi untuk menyombongkan diri. Kalau dia seorang budak, apa yang dia mau andalkan? Tapi dia adalah seorang sosok ilahi. Dipandang sebagai sosok ilahi di Mesir. Dia penggenggam daripada nyawa-nyawa orang yang ada di dalam kerajaannya. Kuasanya begitu mutlak. Siapa yang berani menurunkan dia? Ini bukan zaman demokrasi. Ini zaman monarki absolut. Dia katakan apa, itulah kebenaran. Dia katakan tidak, maka siapapun yang ada di samping di sekitarnya tidak bisa buat apa. Kalau terlalu banyak bacot, banyak ngomong kepadanya, mereka yang akan mendapatkan akibat pasti dibunuh. Minimal akan mendapatkan akibat yang tidak baik. Karena begitu kuasanya, powerful orang ini. Tapi saudara, dia lupa di atas dia masih ada langit. Di atas langit masih ada langit lagi. Ini manusia sering kali lupa. Dan segala capaian dan apa yang dipunyai, jumawa dan pikir, pada akhirnya tidak injak bumi lagi. Tidak injak tanah lagi. Tapi itulah manusia. Saya harap kita belajar dari sini. Saya harap kita tidak ada di sini. Tidak ada di dalam poin ini. Tapi kita belajar dari Firaun. Kesombongan mendahului kehancuran. Dia lihat mujizat. Dia bahkan dihukum. Dia bahkan makin dihukum. Tapi makin dihukum, makin dihajar, makin juga keras kepala orang ini. Makin keras hati orang ini. Saudara, kesombongan mendahului kehancuran. Maka poin yang kita dapatkan dari sini, ingat, peringatan ada batasnya. Kemampuan kita ada batasnya. Karena itu, rendahkanlah hati di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, supaya Tuhan sendirilah yang meninggikan kita. Yakobus 4 ayat 10, itu salah satu ayat yang ngomong tentang ini. Tapi masih banyak ayat yang bicara supaya kita tidak sombong di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tetaplah rendah hati dengan semua capaian yang kita punya. Tetaplah rendah hati. Jangan terlalu banggakan apa yang sudah kita capai. Dan seperti Firaun, seperti begini. Nebukadnezar juga kita belajar daripadanya. Dia mulai lihat semua capaian yang dia katakan. Dengan keperkasaanku, aku telah membangun Babel. Tapi kesombongan itu menghancurkan dia seketika. Firaun juga. Dia pikir Mesir dibangun oleh tangannya. Tapi dia lupa ada tangan Allah yang bisa menghancurkan apa yang sudah dibangunnya. Karena itu poin daripada ini. Rendahkanlah diri kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang angkat kita. Tuhan yang angkat. Kita tidak perlu angkat-angkat diri. Tidak perlu ceritakan terlalu banyak tentang diri kita kepada orang. Biarkanlah bukti yang bicara. Aksi yang bercerita. Bukan perkataan. Ini yang kita pelajari. Karena itu, di dalam merendahkan diri kepada Tuhan, mari kita perhatikan. Ada tidak hal-hal yang kita perlu untuk perbaiki dari hidup? Lalu perbaikilah. Dan jangan sombong sama Tuhan. Dan klimaks daripada ini, persembahkanlah hidup saudara kepadanya. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Intinya, persembahkanlah hidup kita ini, hidup saudara. Sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan berubahlah oleh pembaharuan budi yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Tuhan membaharui kehidupan kita. Berubahlah supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak dunia, kehendak daging, kehendak setan. Berubahlah. Karena dengan itu kita bisa memahami. Kalau tidak begitu, saudara,
Kita apa bedanya dengan dunia ini? Dunia ini mulutnya maki caci maki, gosip sana sini. Kita juga begitu. Dunia ini menganggap humor tentang hal-hal yang biadab, tentang asusila itu biasa. Kita juga ikut. Nah, bukan begitu caranya. Kita harus beda. Dan yang membedakan kita bukan dari pakaian. Bukan pakaian. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, itu hamba Tuhan punya jubah kebesaran. Di gereja kita ada itu. Tapi saya belajar, jangan kita dikenal oleh karena jubah kita, tapi dikenal oleh jalan pikiran yang termanifestasi dari cara kita menyikapi sesuatu, cara kita bertutur kata, dan bukti-bukti nyata dari tindakan-tindakan kita. Itu yang terpenting. Yesus berkhotbah di bukit tidak pakai pakaian istana, pakai pakaian sederhana, tetapi pengajarannya menggelegar, menggema sampai hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya orang lain, dunia mengenal kita bukan dari cara, bukan dari apa yang kita pakai. Kita harus jaga, ada etika berpakaian. Tapi yang saya maksudkan, apalah artinya pakaian yang mewah, yang mahal, lalu anting yang besar, kalung besar, plus salib besar, plus tambah tato lagi. Apalah artinya kalau hidup tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kalau hidup tidak makin serupa dengan Tuhan kita, percuma. Karena waktu kita ke sana, kita tidak pakai pakaian yang kita pakai sekarang. Tuhan pakaikan jubah yang dipersiapkan olehnya. Bukan saya dan saudara yang siapkan. Tapi yang kita bawa adalah tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, ingatlah, persembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Persembahan yang kudus, yang berkenan, dan berubah oleh pembaharuan budi. Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang tidak. Mana yang baik, yang diperkenan oleh Allah, mana yang tidak. Dan pada akhirnya, hidup ini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan di dalam saudara. Kalau demikian, saya pastikan, dimanapun kita berada, kita tidak mungkin mencela nama Tuhan oleh karena perbuatan kita. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepada Allah untuk waktu yang